Indonesia diprediksi masih akan mengimpor jutaan ton kedelai di tahun ini. Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriardi mengatakan, Indonesia diperkirakan mengimpor kedelai hingga 2,6 juta ton. Agung menjelaskan, kebutuhan kedelai di Indonesia sampai bulan Maret 2021 bisa mencapai 278 ribu ton, sedangkan perkiraan produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 28 ribu ton. Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwani menyatakan, pemerintah berencana meningkatkan produksi kedelai dalam negeri hingga mencapai 325 ribu hektar. Akan tetapi lahan seluas itu hanya mampu memproduksi 1,5 juta ton kedelai dari target penelitian hingga 3,5 juta ton kedelai. Data dari Badan Pusat Statistik mencatatkan pada 2019, Indonesia mengimpor kedelai hingga 7,1 juta ton. Impor itu paling banyak untuk bungkil residu padat 4,3 juta ton dan produksi tahu dan tempe 2,67 ton. Hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia mengindikasikan kegiatan usaha masih mengalami kontraksi pada kuartal 4 tahun 2020. Meski begitu, kegiatan dunia usaha domestik masih bisa bangkit di triwulan pertama tahun ini. Nilai saldo bersih tertimbang kuartal 4 2020 minus 3,9%. Namun pada kuartal 1 2021, responden memperkirakan kegiatan usaha akan mencatat kinerja positif dengan saldo bersih tertimbang sebesar 7,6%. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan dunia usaha di triwulan pertama tahun ini diperkirakan terjadi pada seluruh sektor ekonomi, terutama sektor keuangan, sektor real estate dan jasa perusahaan, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kepada perusahaan pembiayaan alias multi-finance. Pelonggaran ini dalam rangka pemenuhan likuiditas perusahaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki nilai ekuitas lebih dari 100 miliar rupiah. Dalam Peraturan OJK Nomor 58 Tahun 2020, diatur bahwa perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah dengan nilai ekuitas minimal 100 miliar rupiah dapat melakukan menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk tanpa penawaran umum. Perusahaan multi-finance juga dapat keringanan, yakni tidak dilakukannya pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari OJK. Sektor jasa keuangan menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 sampai dengan 29 September 2020, OJK mencatat restrukturisasi perusahaan pembiayaan mencapai 170,1 triliun rupiah untuk 4,6 juta kontrak. Uni Eropa akan menggelontorkan dana 38 juta euro atau sekitar 653 miliar rupiah ke Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, mengatakan dana tersebut akan digunakan sebagai alat investasi di berbagai bidang, terutama di sektor infrastruktur. Piquet menyebutkan kucuran dana itu bertujuan untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Piquet juga menambahkan, investasi yang dikucurkan Uni Eropa masih berpeluang untuk bertambah di masa depannya. Penjualan pesawat Boeing mulai bangkit dari tahun terburuknya. Boeing melaporkan mengirimkan 39 jet ke pelanggan pada Desember 2020. Sebanyak 27 pesawat yang dikirim merupakan jenis 737 MAX jet. Pengiriman ini menjadi yang pertama kali sejak pesawat tersebut dilarang terbang pada Maret 2019 karena 2 kecelakaan fatal yang terjadi, salah satunya di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, Boeing telah mengirimkan 157 pesawat, sementara Boeing melaporkan mendapatkan 90 pesanan baru pada Desember 2020. Pesanan itu termasuk 75 jet jenis 737 MAX. Sejumlah analis memperkirakan Boeing hanya membukukan pendapatan sebesar 58 miliar dolar AS pada 2020. Kemudian, tahun ini pendapatan Boeing diproyeksi naik menjadi 78 miliar dolar Amerika Serikat.